Orang-orang tua pasti berkata, oh dia kembung. Betul, itu orang tua berkata. Tapi firman Tuhan tidak. Saya ingin ibu bapak menjawab. Biasanya ibu yang bisa jawab. Ingat kembali, waktu anak-anak kita masih bayi. Kapan bayi kita gelisah, rewel, gak bisa tenang? Pasti ketika kita dua sedang gak enak hati. Betul gak ibu bapak? Jawab iya atau tidak, supaya ini belajar nanti ini. Nah, ternyata bayi-bayi itu adalah barometer hubungan kita berdua. Pokoknya suami istri ada apa-apa, walaupun gak pakai suara, tidak pukul meja, tidak banting pintu, tidak, diam saja, jengkel kita berdua. Percayalah, bayi kita akan terganggu. Saudara, hebat sekali tempat tidur itu. Efesus 4:25-27. Luar biasa firman ini untuk suami istri. Dengarkan baik-baik. Jadi Efesus bukan cuma pasal 5 yang tentang suami istri para pendeta, tapi seluruh kitab Efesus 1-6 itu tentang suami istri. Sebab gereja Efesus dikirimi surat oleh Paulus yang menyatakan Yesus itu suamimu dan kamu gereja mempelai perempuannya. Jadi kalau kita membaca kitab Efesus, kita harus baca secara keseluruhan sebagai kitab suami istri. Ayat 25. Karena itu buanglah apa? Dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dengarkan suami istri, tidak ada hal yang lebih menyakitkan di bumi ini. Orang bisa sakit menderita karena kena tumor, kena kanker, rumahnya terbakar, perusahaannya bangkrut, menderita. Betul. Tapi dengarkan, Yani dan Johan ini penting. Tidak ada penderitaan yang lebih menderita kecuali suami istri saling mendustai. Jawab iya atau tidak. Begitu sakitnya tidur satu tempat tidur bisa dusta. Karena kata dusta di ayat ini itu artinya pengkhianatan janji. Kapan kita ada dusta suami istri? Kita ada dusta pasti kalau ada dosa. Kalau tidak ada dosa, nggak mungkin kita berdusta. Simpan ini firman. Ayat 26. Hebat ayat ini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Bertahun-tahun saya mencari rahasia ayat ini. Saya berkata, Papa, nggak lucu. Mana ada orang marah nggak berdosa? Semua marah itu pasti berdosa, bukan? Tapi surga memberikan definisi. Ada satu kemarahan yang tidak berdosa. Hanya ada satu kemarahan yang tidak berdosa, yaitu yang marah suami istri. Maka yang belum kawin gak boleh marah, hanya suami nikah boleh marah. Ayat ini luar biasa. Dan kriteria marahnya simple, sederhana. Kalau matahari mulai terbenam, cepat berdamai. Kalau tidak berdamai sebelum matahari terbenam, maka jadi dosa. Nah, saya dapat rahasia ini gara-gara Ibrani 13 tadi. Mengapa harus matahari terbenam? Kenapa nggak ada jam lain atau waktu lain? Sebab kalau matahari sudah terbenam, maka suami istri akan naik ke tempat tidur. Karena itu sudah malam untuk tidur. Nah, saya hubungkan, jujur ya suami istri jangan pura-pura. Saya juga ngaku itu walaupun saya pendeta. Lihat, kalau kita lagi gak enak berdua, kita malas tidur satu tempat tidur. Jawab iya atau tidak? Ya. Nah, kalau rumahnya tipe 21 terpaksa satu tempat tidur, mau apa lagi? Nggak bisa lari ke kamar lain. Nah, kalau sampai begitu, biasanya yang satu ngadep utara, satu ngadep selatan, ketemu cuma pantatnya saja. Ini kurang ajar, betul? Hebat sekali firman ini. Maka itu suami istri boleh marah, tapi tanpa dosa. Kalau sore sebelum matahari terbenam sudah berdamai dulu. Yang saya kagum, dengarkan suami istri. Ini hebat, kalau ada psikolog saya ajak diskusi. Papa di surga tidak memberi batas sampai berapa kali matahari terbenam. Tidak.
Jadi begini, mau setiap hari sepanjang tahun marah pagi sampai sore, silakan. Sore berdamai. Besok bangun lanjut, tidak apa-apa. Sore damai lagi. Ini luar biasa firman ini. Maka itu dengarkan suami istri. Kalian dua belum pernah ngalami, besok mulai ngalami. Ingat itu baik-baik. Barometer, saya ulangi, seperti untuk anak-anak naik ke tempat tidur. Barometer pernikahan kita, ibu bapak, ternyata itu tempat tidur. Hebat sekali. Maka itu nilai keluarga kita itu dinilai bukan berapa depositonya, berapa besar rumahnya, berapa kaya orang itu. Tidak, dengarkan ibu bapak, suami istri. Nilai keluarga kita adalah diskusi pembicaraan kita di tempat tidur berdua. Siapa yang sudah 2 bulan ini tidurnya nggak pernah sama-sama, maka itu kalau sedang marahan, yang satu pasti pura-pura tidur dulu, padahal belum tidur tapi dibuat menengkur. Alasannya supaya nggak diajak bicara. Kalau begitu bertobat. Maka itu nilai pernikahan keluarga kita. Waktu kita berdua di tempat tidur, kita bicara apa? Itu komunikasi. Itu sebabnya Alkitab ini memberitahukan, kalau pernikahan kita itu selalu kehabisan waktu untuk bicara, berarti rumah tangga kita sedang baik. Sampai isu jam 2 ini kita tidur, besok lagi kita ngomong, diskusi, cerita banyak. Keluarga yang mata duitan, tahu mata duitan? Begitu naik ke tempat tidur langsung ngomong, tinggal berapa saldonya, kenapa ini habisin? Uang terus dibicarakan. Begitu melek mata, hari ini kita dapat berapa? Maka kalau suami istri yang dibicarakan uang melulu, berarti keluarganya mata duitan. Tapi kalau suami istri di tempat tidur jarang bicara, keluarga ini bermasalah. Maka itu diskusi kita berdua di tempat tidur itu menentukan. Maka itu kami pesan, hanya satu alasan kalian dua boleh tidak bicara. Ketika sakit gigi dan sariawan penuh di mulut, itu baru boleh tidak bicara. Janji ya. Soalnya ini perkara serius. Komunikasi suami istri itu mutlak. Ayat 27. Pendek sekali ayat ini. Lihat ya. Ayat 27. Dan janganlah beri apa? Kesempatan kepada siapa? Iblis. Gabung ayat 26 dan 27. Suami istri yang tidak mau berdamai setelah matahari terbenam, berarti suami istri itu mengundang iblis nginap di rumahnya pada hari itu. Ingat ini baik-baik. Nah, saya meneliti, setan itu kalau beranak cucu lebih cepat dari nyamuk, saudara. Maka kalau setan kita beri kesempatan semalam nginap di rumah kita karena kita dua tidak mau berdamai, maka besok kita bangun setan sudah bercucuk. Bayangkan kalau seminggu suami istri nggak akur, nggak berdamai, itu setan sudah berapa juta di rumah kita. Maka itu berapa banyak setan di rumah keluarga Kristen karena selalu memberi kesempatan kepada iblis. Ini penting sekali. Maka itu kalau kita tidak berdamai lalu naik ke tempat tidur kita jadi kotor. Yang Maha Kudus Raja Damai nggak akan hadir. Ingat dalam Keluaran 25 ayat yang ke-22, Yahweh menjelaskan hanya ada satu tempat Dia hadir, di atas tutup pendamaian. Catat ayatnya, Keluaran 25 ayat 22. Yahweh hanya hadir di satu tempat, namanya tahtanya. Kalau nggak ada perdamaian suami istri, Tuhan nggak akan hadir. Saudara dengarkan ini. Mengapa jumlah anak-anak jalanan bertambah banyak? Karena orang tua tidak harmonis. Saya nanti akan bahas sedikit. Saya lanjut sekarang ke Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ini hukum untuk suami istri. Jadi begini ibu bapak saudara-saudara, Kejadian 1 dan Kejadian 2 kalau kita teliti baik-baik, maka hukum legalisme yang pertama surga tuliskan justru hukum pernikahan.